Ya, ini video ketiga dari mama saya yang operasi sudah 3 kali. Dia operasi pertama waktu itu ada videonya juga. Terus kedua juga ada video, dan operasi juga, ini operasi ablasio waktu itu. Nah, di ketiga ini dia bukan operasi ablasio lagi, tapi ada pertama operasi ablasio. Yang pertama ininya matanya lepas, ablasionya ya, berarti retinanya lepas, terus dioperasi. Nah, habis itu setelah operasi yang pertama, yang keduanya adalah operasi buka silikon. Dibuka silikonnya kan. Nah, setelah buka silikon sekitar berapa 4 bulan 5 bulan, mama saya ada berasa yang lain lagi. Ternyata ada membran itu titik hitam gitu, semacam daging atau apa yang ada numbuh yang harus diangkat lagi lah pokoknya. Ya itu bisa jadi karena operasi itu, memang operasi kan ada benda tajam dan seterusnya, bisa juga emang ya tumbuh aja dan seterusnya, kita nggak tahu. Jadi pokoknya ini udah operasi ketiga nih, operasi ketiga di KMN dengan dokter yang sangat baik juga gitu ya. Jadi sangat yang baik juga ya. Operasi pertama dan kedua juga udah sangat baik dengan dokter yang sangat baik. Jadi ya sekarang ditangani oleh dokter yang baik juga gitu ya. Sekarang udah lumayan membaik gitu ya, sampai mungkin udah bisa baca ini ya. Bisa ya, kalau satu bisa ya. Nah, ini udah bisa baca tulisan, udah bisa, nggak bengkok-bengkok lagi. Dan juga mata yang ini memang mata yang kanan apa kiri? Mata kanan juga nggak, ini sih udah kanan 3 kali ya. Ya, ntar diceritain detailnya. Nah, itu garis besarnya yang ini juga, tapi kata dokter memang nggak akan bisa sembuh 100%. Itu nggak mungkin, sembuh 100% itu nggak mungkin. Tapi udah bisa bacain aja udah bersyukur ya. Ya udah ini. Coba ceritain dari awal sampai, jangan dari awal banget kan kita udah buat videonya awal 1, 2. Nah, masuk dari kedua sampai ketiga. Kan sempat ada waktu itu nggak enak terus dan seterusnya, itu ceritain aja. Oke, makasih untuk waktunya. Abrasio yang pertama memang boleh dibilang berhasil karena penempelannya bagus. Dan abrasio pelepasan silikon yang kedua juga boleh dibilang berhasil karena tidak lepas lagi. Karena ada teman saya yang satu dengan saya itu, dia itu ketika melepaskan silikon dia lepas benar-benar, kembali lagi harus operasi abrasio lagi. Jadi kalau saya ini untuk operasi pertama abrasio, saya boleh bilang penempelannya berhasil. Untuk operasi yang kedua juga boleh dibilang pelepasan silikonnya berhasil. Tapi ada tapinya. Ketika pelepasan silikon itu selesai sekitar 1 atau 2 bulan gitu, saya belum bisa melihat dengan enak karena sepertinya mata ini kok kayak ada yang mengganjel, terus sepertinya jomplangnya banget. Saya sering sekali untuk menutup dan melihat dari hari ke hari. Saya sering melakukan ini, menutup dan lihat. Lah, lama-lama ini sekitar 2-3 bulan kok penglihatan saya itu mulai kabur lagi. Ngelihat warna biru nih, biru tua misalnya, kok jadinya biru muda gitu. Jadi makin bias. Warna-warna itu makin bias. Terus saya ke dokter lagi, saya tanya, saya bilang gini, terakhir saya lihat lagi setelah usia hampir 4 bulan, saya lihat lagi wajah nih, saya melihat memandang anak saya Henry gini, itu warnanya udah jadi abu-abu, warna di wajahnya. Tambah takutlah saya. Terus saya membaca sesuatu, saya dengan menutup sebelah nih, saya baca sesuatu mulai nggak bisa baca. Kayak gini, saya baca ini kan animals gitu, saya udah nggak bisa baca gitu. Jadi saya tambah takut. Saya datang lagi ke dokternya, saya bilang, ini kenapa dokter, mata saya kok seperti ini. Terus sama dokter dipoto, katanya ini epiretina membran. Jadi ada sesuatu yang numbuh di makula mata saya. Saya bilang, terus gimana jalan keluarnya apa dokter kalau seperti ini? Ya kamu harus operasi lagi. Kalau saya nggak operasi bagaimana? Ada dokter, ya kalau nggak operasi lama-lama penglihatan kamu habis, pudar gitu. Membran itu makin tebal akan menutupi retina saya, katanya gitu kan.
Tapi ketika itu sekitar usia 4 bulan itu saya memang belum siap lah untuk operasi karena kan harganya juga mahal. Saya juga pergumulan dengan Tuhan gimana cara operasi kembali. Saya biarin aja tapi dengan cara disuntik, namanya suntik Avastin waktu itu ya. Saya juga sempat pergi ke dokter yang lain untuk ya seperti itulah mencari second opinion gitu, mencari pendapat yang lain. Tapi ketika dokter yang saya konsul itu dia bilang dicoba dengan suntik. Lalu saya kembali lagi ke dokter saya yang menanganin 2 kali operasi ini. Dia bilang kalau kamu mau coba suntik ya boleh aja. Saya suntik tuh, sempat saya suntik 2 kali. 2 kali artinya 2 bulan, berarti bertambah 6 bulan. Nah, itu jadi BPJS. 6 bulan. Kalau itu pakai BPJS. Itu pakai BPJS karena memang saya waktu itu memang belum bisa mengumpulkan uang yang banyak untuk operasi itu. Jadi saya tetap pakai BPJS disuntik. Kalau saya nggak pakai BPJS mungkin harganya sekitar 4 juta berapa gitu loh. Ya, tapi saya sih bersyukur banget dengan presiden kita ya, dengan adanya BPJS ini sangat membantu kita yang ya udah istilahnya udah bonyok lah, banyak keluar uang, tapi pemerintah peduli gitu, bisa membantu kayak gitu. Saya sih berterima kasih banget dengan presiden kita yang sekarang ini yang peduli dengan orang susah gitu ya, orang miskin gitu ya. Mungkin juga ini juga bisa dipakai sama orang kaya ya, orang namanya mata juta-jutaan kan lumayan ya. Nah setelah udah 2 bulan saya disuntik, mata saya ternyata bukannya bertambah baik tapi bertambah bias. Kalau saya lihat lagi seperti ini, warna udah kabur semua. Warna biru udah jadi kayak warna putih abu-abu. Warna kuning udah kayak warna kuning pudar deh gitu. Terus saya bilang akhirnya saya ya mencari uang dengan menjual salah satu aset. Ya Tuhan udah siapkan lah semuanya itu saya punya, saya menjual aset, terus saya rencana operasi. Tapi saya kepengen operasi ke dokter yang lain karena saya pikir saya udah 2 kali dioperasi, mungkin saya boleh carilah yang lain gitu supaya saya juga terbuka gitu. Kalau sama dokter yang sama mungkin saya punya pikiran ya nanti nggak berhasil lagi gitu ya. Padahal sih memang berhasil juga yang kemarin, cuman ini kan kasusnya lain lagi, tumbuh retina membran, beda kasus. Iya, beda kasus dan ya akhirnya mencari dokter yang spesialis yang lain, dokter mata yang lain. Nah ketika saya ke sana, dokter itu juga memeriksa dengan teliti, terus dia juga meneranginnya dengan baik. Dia bilang, memang ibu ini tumbuh epiretina membran benar, dan ini bukannya bertambah hitam mata ibu akan melihat, tapi bertambah putih. Jadi butanya buta putih loh, warna hilang. Tambah hilang, warnanya hilang. Akhirnya saya nggak ngeliat warna lagi, nanti ngeliatnya cuma putih. Wah takut sekali. Terus saat saya belum dioperasi, ini jumlah operasi baru 2 minggu ya. Belum dioperasi itu kadar penglihatan saya udah tinggal 20%. Dari warna udah tinggal 20%. Lihat jam, lihat ini juga udah kabur semua. Lihat mata, lihat wajah. Kalau saya begini lihat wajah tuh, hidung sama mata udah nyaru, udah nggak ngelihat satu-satu lagi, udah nggak. Akhirnya saya dokternya bilang seperti itu, ya saya takut sekali, tapi saya memang udah persiapkan uang karena saya udah jual salah satu aset. Terus saya bilang, dokter jadwalin deh operasi. Dokternya baik sekali. Terus saya akhirnya disuruh operasi. Cuman 1 jam. Terus saya bingung banget tuh operasi, cuma 1 jam selesai ya, dengan bius lokal. Tapi itu memang rumah sakitnya canggih banget. Canggih ya saya sih nggak mau lah menyebut salah satu rumah sakit karena memang itu kelebihan dia canggih lah gitu, mengakui lah. Setelah dioperasi 1 hari saya dibuka kan matanya, saya lihat waktu itu dia pakai komputer, kasih saya lihat kan pakai alat. Jadi mata kiri dan mata kanan itu lihat sinarnya sama. Saya sampai bingung sendiri, ini apa nggak salah gitu ya. Tapi ya udahlah, saya juga masih dalam keadaan kaget. Ya udah pulang. Terus katanya 1 minggu balik lagi. Begitu 1 minggu balik lagi, saya tanya sama dokter sebenarnya ini sinar yang kiri dan kanan kok bisa jadi sama, itu gimana sih dokter?
Ya kata dokternya itu ya memang itu apa ya artinya berhasil lah operasinya. Tapi saya masih ada masalah lagi yang ketika ketika abrasio itu ditempel kan nggak sempurna tempelan, nggak ngerti ya sempurna apa gimana. Pokoknya saya masih melihat sesuatu itu kalau saya tutup begini udah terlihat semua, tapi masih masih ini apa ada seperti abu-abu dikit. Gitu kan. Nggak ada, bukan daging tapi abu-abu sedikit warna nggak terang gitu loh, apa ya. Tapi kata dokter sih ini lambat, sampai 3 bulan kamu akan tahu hasil maksimalnya. Jadi mungkin akan bertambah terang. Ya saya sih berharap bertambah terang, bisa berharap banyak lah gitu. Karena ini saya udah ngelihat gini tulisan apa semua benda udah terlihat dengan normal. Sekarang gitu. kalau ngelihat keadaannya gimana? Maksudnya ada pandangan lain nggak? Ya, hanya ini aja, kalau dibuka begini kan terang banget serat gitu. Jadi begitu saya tutup begini dia ada agak bukan butek, apa ya namanya ini ya. Ini bukan butek tapi ini kayak apa ya? Aduh susah ngomongnya, kayak masih ada warna abu-abu gitu. Ini kan putih. Nah ini kayak ada abu-abu, cuman abu-abunya udah mulai bias gitu. Kalau yang sebelum dioperasi kan itu putih, tapi putihnya itu menutupin warna jadi bias warna. Kalau ini enggak, warnanya terlihat, cuman masih ada abu-abu dikit gitu. Warnanya itu enggak kayak biru itu jadi terang banget biru, enggak, karena ada abu-abunya itu gitu. Tapi puji Tuhan sih udah bisa baca nih, kayak baju anak saya nih, animas gitu udah bisa baca. Nah, kita cerita juga biaya. Mungkin kalau ada yang mau nanya biaya, mungkin kita iniin juga dari awal banget. Memang kalau ada abrasio kayak gini, pertama sih mama saya bukan abrasio, pertama itu ada apa ya, cuman darah ya, cuma ya kayak pembuluh darahnya pecah gitu ya. Tapi karena pendarahan. Nah, karena pendarahan waktu itu kita kan ikutin BPJS gitu ya, terus ya mau apa agak ada nunggu dan seterusnya gitu. Terus ini jadi apa ya dan sempat mama juga masih aktivitas waktu itu, soalnya juga nunduk di ini kan, masih nunduk gitu, aktivitas yang lumayan ini. Akhirnya lepas ini jadi abrasio. Dan waktu pertama operasi kita habis berapa? Pertama 52 juta. Jadi apa Bapak Ibu kalau atau ini adik-adik yang apa ada mamanya atau papanya atau ini anaknya yang abrasio kayak gini ya, harus ya ini punya uang yang lumayan juga ya. Jadi maksudnya ini nggak tahu lah, ini kata ada beberapa bilang, ada yang bilang ada di cover BPJS, tapi juga ada yang bilang udah nggak bisa, kalau mata emang nggak bisa dan seterusnya. Jadi harus dicari juga tuh informasi yang benar seperti apa. Nah 52 juta itu buat operasi pertama. Setelah operasi pertama selesai, operasi kedua pelepasan silikon ya. Sekitar 40 atau 35. Soalnya mama waktu itu sama katarak. Sebenarnya katarak kan. Jadi sebenarnya lepas silikon 20 mungkin ya. Tambah katarak 15 gitu ya, atau 25 lah ya. Jadi sekitar gitu ya mungkin. Nah, sama terakhir kemarin 57 ya. Kalau mau di total mungkin 130 sampai 150 juta lah ya. Itu plus nanti saudara cek lagi ke dokter. Kalau nggak pakai BPJS itu sekali datang itu sejutaan ya. 700, sejuta, 700. Kalau sama obat kan tergantung bisa sejutaan. Nah itu emang biaya apa mata itu nggak murah sih, mahal ya, sangat mahal gitu ya. Sampai kita sempat ketemu orang dari rumah sakit juga, dia udah habis berapa miliar, 1M lebih, karena dia udah 8 kali operasi ya, 8 atau 9 kali operasi. Ada yang bahkan lepas lagi dan seterusnya. Ini jadi soal mata yang serius ya, soal yang ini sampai ber-mm habis dan seterusnya gitu ya. Jadi emang apa ya, selama kita punya mata gitu ya, selama mata ini ada gitu ya, kita bisa melihat dengan baik. Dan ini apa, kita merasakan anugerah Tuhan dengan mata yang indah ini gitu, bisa melihat segala hal gitu ya. Ya perlu dipergunakan dengan baik sih gitu. Perlu yang saudara yang apa tidak mau baca buku gitu misalnya, bacalah sekarang selagi mata lagi sehat gitu ya. Jangan mata udah
ini udah buta akhirnya baru nyesel gitu ya, kenapa saya nggak baca buku, kenapa nggak isi pengetahuan dengan hidup ini nggak ada pengetahuan dan seterusnya gitu ya. Nah, gunakanlah mata ini dengan baik dan seterusnya. Nah terus Mama boleh ceritain apa pergumulan Mama di hadapan Tuhan, karena kita kan orang Kristen. Mungkin yang nonton bisa aja orang lain, orang yang bukan Kristen gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita kan saling menghargai. Kalau saling menghargai berarti saya menghargai agama Anda juga menghargai agama saya, sama gitu. Jadi ini kita sharing dari sisi Kristen gitu ya. Kesaksian mama saya gitu, bagaimana dia bergumul di hadapan Tuhan gitu, entah ketakutannya, entah kebahagiaannya, dia bahagia ketika matanya sembuh dan seterusnya. Silakan sharingnya. Ya, sejak kena abrasio ini saya memang lebih berhati-hati dan lebih mengandalkan Tuhan. Bagaimana mengandalkan Tuhan ya? Pertama, abrasio pertama dan kedua itu udah habis banyak, dan saya juga udah gak megang uang. Artinya megang uang kalau 1 juta 2 juta ya itu sih megang lah ya, buat kehidupan megang. Tapi kalau untuk uang yang besar itu, untuk kalau operasi lagi tuh saya udah gak megang gitu ya. Tapi saya berharap Tuhan membuka jalan buat saya. Saya setiap hari berdoa, Tuhan kalau izinkan saya harus. Jual tanah kan ada uang. Iya. Jual tanah masih ada operasi. Iya. Jadi kalau saya jual aset bisa jual, bisa. Tadi kan udah cerita jual. Maksudnya gini loh, ketika saya bergumul seperti itu, Tuhan ya kasih saya jalan loh, tapi nggak dihabisin aset saya ya, itu ya puji Tuhan masih ada, masih ada gitu, masih Tuhan emang nggak pernah terlambat menolong ya. Tapi yang ya bukannya soal kita punya aset terus kita mengandalkan kekuatan kita untuk melakukan operasi, enggak ini seperti ini, enggak, tapi memang semua Tuhan campur tangan. Kita nggak dengan banyaknya uang dan kita habiskan untuk ini dan itu, kalau Tuhan nggak kasih kesembuhan pasti kita nggak akan sembuh ya kan. Tapi ya kita memang udah disiapkan Tuhan, ada aset bisa dijual, jual aja toh, itu kan punya Tuhan. Tuhan mau suruh kita pergunakan buat apa ya, pergunakan aja gitu loh. Ya saya sih sedikit nasihat ya, jangan bodoh lah, punya aset tapi disayang-sayang tapi sendiri menderita. Jangan seperti itu, karena Tuhan emang udah siapkan. Ketika kita menderita, Tuhan udah tahu kamu bakal menderita seperti ini, tapi ada loh buat kamu jalanin. Uang ini pakailah buat ini, pakailah buat ini. Jadi hati saya menjalani ini semua dalam kekhawatiran tapi dalam anugerah Tuhan loh. Jadi ketika operasi atau apa ngejual ini nggak merasanya ya udah memang harus jalanin, orang cuma dititip kok, uangnya juga mau ngomong apa ya kan, yang Tuhan ketemu, udah kasih. Yang ketemu di itu kan bilang juga uang bisa dicari, cahaya nggak bisa dicari. Iya ada kesaksian satu orang yang dia habis berapa M itu, kasihan, tapi dia 2 mata habis, satunya udah buta, satunya tinggal 20%. Dia bilang uang bisa dicari, cahaya tidak bisa dibeli. Nah itulah ya, Tuhan udah kasih kita cahaya, bagaimana kita menggunakan cahaya ini dengan baik. Dan satu lagi, kalau memang Tuhan masih memakai saya dalam usia saya yang udah 55 tahun ini, dengan mata yang udah dikasih satu kesembuhan, saya mau bersaksi, ketika saya selesai dioperasi, besokannya begitu dibuka saya bisa lihat huruf, saya bisa melihat tulisan itu rata, walaupun belum terbaca ya, baru hari pertama karena dibuka, saya bisa lihat huruf itu rata, saya bisa baca Alkitab itulah rata, cuman tinggal hurufnya aja nih kalau digedein mungkin saya bisa lihat begitu kan. Ketika usia 1 minggu, kebahagiaan saya luar biasa. Karena apa? Saya bisa baca. Dengan tutup satu mata ini saya bisa baca huruf itu dengan rata. Walaupun harus huruf yang agak besar ya, kecil belum bisa. Agak besar, wah saya bahagianya luar biasa. Saya bilang Tuhan begitu ajaib ya, memberi anugerahnya, memberi kesembuhan tepat pada waktunya. Setahun saya menderita, tapi setahun saya menderita dan bergumul kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan melepaskan, itu suatu kelegaan yang luar biasa. Puji Tuhan, manusia gak bisa lepas dari genggaman tangan Tuhan. Manusia memang harus megang tangan Tuhan. Sebanyak apapun harta kita, kalau kita gak megang tangan Tuhan, gak ada gunanya. Dan kita juga kan dipegang oleh Tuhan. Iya. Kita dipegang oleh Tuhan sebenarnya. Iya.
Jadi yang membuat mama sembuh ya betul tadi kata si mama, bukan aset dia yang banyak, asetnya bukan aset, bahkan kita nggak punya banyak aset, bukan punya aset itu, tapi tangan kasih Tuhan gitu, karena ya ada banyak yang nggak sembuh gitu. Ya yang tadi kita cerita itu dia ke 8 kali operasi itu bukan murah-murah gitu, itu operasi sampai ke luar negeri dan seterusnya, bukan ditanganin maksudnya yang rumah sakit yang ini bukan, tapi rumah sakit yang hebat-hebat kan gitu, dokter-dokter yang hebat, tapi kan iya ada ini sih, ada apa ada dokter ini, mama sering bilang sih, maksudnya ketika ditanya dok apakah ini bisa sembuh kayak normal, dia sambil bercanda sih dokter katakan, mana gue tahu, emang gue Tuhan gitu ya. Itu satu sisi lucu gitu ya, karena oh iya bener juga ya, justru itu ada positifnya, iya juga ya, kok nanya ke dokter gitu, maksudnya kan dia emang bukan Tuhan gitu ya emang di situ justru ada kalimat yang eksplisit mengatakan bahwa ya ini tanya ke Tuhan gitu, justru berserah pada Tuhan, bukan ke dokter gitu ya. Dokter kan alat doang gitu, dokter kan cuma alat gitu ya. Jadi ini iya akhirnya Tuhan juga yang menyembuhkan gitu ya. Ini bisa sembuh, sudah dikatakan kan sembuhnya juga nggak 100% gitu. Sembuh paling maksimal itu 30% ya. 30% itu sekarang kayaknya udahlah 30%, mungkin bisa lah. Dokter kemarin kan juga nggak kasih yang tinggi-tinggi supaya kita nggak berharap lebih gitu ya, tapi ini dibuka terus dia semakin terang gitu ya, kata dokter 3 bulan lagi dilihat lagi katanya, kemungkinan bisa terang lagi ya. Puji Tuhan sih kalau bisa terang lagi ya ini ya, tapi seberapapun sekarang mama yang punya ini udah bisa baca dan seterusnya ya, ini pakai itu untuk ini kemuliaan nama Tuhan dan seterusnya gitu ya. Justru ada pengalaman seperti ini ya, sama seperti saudara-saudara yang juga pasti punya, yang nonton ini biasanya kan pasti punya pengalaman atau bahkan lagi mengalami hal ini ya. Ini pengalaman saudara ini gak bisa dibeli, betul. Kalau tadi orang itu bilang cahaya gak bisa dibeli, sama pengalaman juga gak bisa dibeli. Harusnya orang-orang yang pernah mengalami hal ini, dia tahu bagaimana gunanya mata yang begitu berharga dibanding kita yang belum mengalami ini ya gitu ya. Seharusnya dia lebih tahu gitu, dan seharusnya dia lebih bisa menggunakan hal itu lebih baik, karena pengalaman gak bisa dibeli juga kan, sama seperti tadi cahaya gak bisa dibeli. Kiranya itu aja, tapi ada lagi gak yang mau dibagikan kepada ini, yang bagi yang nonton yang sedang abrasio gitu dan seterusnya, bagi kekuatan bagi mereka atau apalah terang. Iya, satu dulu sih ya, kalau untuk yang punya masalah mata, merasa nggak enak, pergilah periksa. Kalau kita masih dini, itu mata bisa diselamatkan dengan laser, dikuatkan kayak di patri gitu. Tapi kalau udah lepas sangat sulit. Jadi mama ini bukan hanya satu ya, yang satu lagi. Iya, yang satu ini juga udah robek, tapi kecil, udah robek kecil. Makanya sama dokter di laser, katanya di patri supaya jangan lepas. Jadi kalau kapan suatu waktu ini akan lepas juga. Katanya akan lepas juga, tinggal tunggu waktu. Tapi ya saya sih berserah sama Tuhan, berdoa aja setiap pagi agar mata ini jangan lepas. Mungkin perlu cek lagi atau ini cek lagi laser lagi mungkin 1 bulan akan dicek lagi. Supaya kita mengerti. Kalau lepas kan nggak langsung plek copot, enggak, dia ada tanda-tanda. Makanya kalau ketika ada mata nggak enak, ada tanda-tanda, pergilah ke dokter. Lebih baik bayar uang kecil daripada bayar uang besar. Yang pertama ada tanda hitam ya? Pertama ngelihat hitam kan? Iya, rambut. Darah itu kan, rambut itu kan darah. Iya, sebenarnya rambut itu darah, tapi dibilangnya katarak. Tapi ketika rambut udah banyak, itu darahnya udah banyak, ya udah deh gitu. Carilah dokter yang bisa kasih solusi dengan baik, ke dokter yang pinter lah, yang khusus retina kalau misal bermasalah dengan retina gitu. Sekarang dokter jago-jago kok, pinter-pinter, nggak usah keluar negeri, nggak perlu keluar negeri, udah pinter-pinter, itu aja dah. Ya, salam terakhir dari saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua ya, semua yang pegang tangan Tuhan atau akan diberi kekuatan, walaupun kita nggak punya biaya atau nggak punya kemampuan untuk mengobati, tapi percayalah ada sinar
Karena sinar itu Tuhannya. Sinar itu Tuhan sendiri. Dia akan memberi jalan bagi kita bagaimanapun caranya. Buat saya Tuhan memberi jalan yang beda. Buat kalian mungkin Tuhan memberi jalan yang beda. Kita punya jalan yang beda, tapi percaya Tuhan itu memberi jalan. Ya, sekalipun mungkin nanti jalannya apa yang nggak sembuh gitu kan, itu kan Tuhan, apa jalan Tuhan lagi ya. Maksudnya kita nggak apa pikir semua orang pasti sembuh kan. Tuhan bisa jadi ada orang yang ablasio retina pada akhirnya nggak sembuh kan gitu ya. Kan ada orang-orang seperti itu kan, dan kita kan nggak bisa bilang itu di luar kehendak Tuhan gitu. Itu pasti kehendak Tuhan, dan Tuhan ada rencana bagi orang itu gitu. Seperti saya waktu itu pernah kutip juga kan, seorang pendeta ada katakan juga, dan bukan hanya katakan, dia mengalami juga itu. Dia bukan mengalami ablasio retina, bukan pastinya. Dia buta waktu umur 50 gitu ya. Terus ketika ditanya gitu, pendeta kamu buta terus gimana gitu ya. Pendeta Anabaptis kalau nggak salah ya, saya lupa namanya siapa. William siapa ya, saya lupa. Terus dia bilang ya simple, dia bilang saya sudah melayani simple, tapi nggak simple, maksudnya simple karena ya itu punya kasih yang besar terhadap Tuhan gitu, atau Tuhan mengasihi dia begitu besar gitu ketika dikatakan umur 50 dia buta gitu. Dia katakan bahwa ya ketika saya umur dari muda sampai sekarang melayani dengan mata terbuka gitu ya. Ya saat ini saya melayani dengan mata tertutup gitu. Saatnya saya melayani Tuhan dengan mata tertutup tapi hati yang terbuka gitu misalnya. Nah itu kan sungguh indah gitu. Perkataan itu nggak akan keluar dari orang-orang yang tidak mengalaminya gitu. Dan menjadi kekuatan sampai saat ini, sampai sekarang ya kita bisa cerita mengenai ini. Saya lupa namanya tapi William siapa. Nah itu ini kan jadi menjadi kekuatan dan pengalaman itu yang tadi nggak bisa dibeli, dan pengetahuan itu juga nggak gampang didapatkan ya. Pengetahuan itu kan didapatkan oleh pengalaman dan seterusnya gitu, oleh pengetahuan itu sendiri juga dan seterusnya gitu. Jadi ya selama kita punya mata yang ini, selama ya masih bisa operasi dan seterusnya, ya bersyukur lah ya. Jalani hidup ini jangan jangan memberi ruang yang kosong gitu ya, terus bertumbuh, terus mendekatkan diri pada Tuhan gitu ya, terus berserah pada Tuhan juga gitu ya. Sekalipun ya ini mungkin banyak lika-liku dalam kehidupan. Tadi mama saya sempat cerita dia jual ya asetnya gitu ya, asetnya berupa ini ya waktu itu, dan tapi asetnya itu berupa toko. Waktu itu kita jual setengah toko ya. Dan tapi ketika justru jual aset itu juga akhirnya mama saya menemukan panggilan lagi ya, menemukan panggilan dalam arti jadi beralih profesi kan, karena akhirnya mau jadi guru gitu, jadi mau coba mengajar anak-anak dan seterusnya. Akhirnya ternyata ada rencana yang indah gitu ya. Mungkin saya nggak bilang misalnya kalau dia buka toko dan seterusnya menjadi tidak indah, bukan, tapi di masa tuanya justru dia bisa akhirnya membimbing anak-anak nanti kenal dengan orang yang lain lagi yang selain dari yang di toko itu kemarin gitu ya. Jadi ada banyak luas gitu. Tuhan berencana gitu. Jangan-jangan ketika kita punya mata dua kita kurang efektif, dengan mata satu kita efektif gitu. Mata satu yang satunya lagi tidak pulih 100%, jangan-jangan lebih efektif, dan itu mungkin lebih indah di hadapan Tuhan gitu ya. Hidup ini kan tergantung kita di hadapan Tuhan, bukan kita ini kan memandang Tuhan saja, tapi Tuhan memandang kita bagaimana gitu ya. Mungkin memandang Tuhan meskipun satunya lagi kurang sempurna, tapi kan punya mata hati gitu kan. Mata kan bukan hanya mata di sini, tapi juga ada mata hati gitu ya. Tapi kan bukan hanya itu, ketika Tuhan mandang kita itu seperti apa gitu. Nah ini kiranya bisa memberkati saudara juga ya, menjawab kegelisahan saudara juga. Ada beberapa yang nanya soal di komen, jadi sekalian saya buat sama mama saya ini. Jadi saya moga-moga ini bisa menjawab, dan nanti kita kalau ada update lagi kita kasih tahu lagi pasti melalui video, supaya ini juga ya bisa menjawab ini juga keluhan-keluhan dan kegelisahan yang ada ya kepada Bapak Ibu sekalian di rumah. Oke, terima kasih.